Perkenalkan, nama saya Jessica Crescentia Maturan. Di sini saya akan mempresentasikan PPT saya tentang masalah kesehatan pada anak. Macam-macam penyakit pada anak. Penyakit diare. Diare pada anak seringkali ditandai dengan rasa sakit yang konstan pada bagian perut serta frekuensi buang air besar yang terlalu sering dengan fase yang cenderung encer. Penyebab diare yang paling umum ditemui adalah infeksi saluran pencernaan, keracunan atau alergi makanan, infeksi parasit, hingga iritasi usus. Pada anak-anak, diare cenderung lebih sering menyerang karena perkembangan saluran cerna anak belum sempurna. Oleh karena itu, apabila ada patogen atau bakteri yang masuk, maka dapat dengan mudah masuk melalui sela-sela sel usus atau langsung masuk ke dalam peredaran darah. Penyakit demam. Demam terjadi ketika suhu tubuh anak melebihi 37,2 derajat Celcius bila diukur dari ketiak melebihi 37,8 Celcius. Bila diukur dari mulut atau di atas 38 derajat Celcius. Bila diukur dari dubur. Demam pada anak biasanya dipicu oleh virus, seperti virus penyebab influenza. Anda dapat melakukan penanganan darurat untuk mengatasi demam yang dialami anak dengan mengompres dahi anak dengan air hangat, memberikan asupan berupa makanan dan minuman hangat, dan menghangatkan tubuhnya dengan selimut. Umumnya, demam yang dialami anak dapat diatasi dengan obat-obatan, namun tidak semua obat boleh diberikan pada anak yang sedang demam. Oleh karena itu, konsultasikan terlebih dahulu dengan dokter agar anak bisa diobati dengan tepat. Penyakit radang tenggorokan. Jika anak terlihat kesulitan untuk menelan makanan dan lebih rewel saat hendak makan, ada kemungkinan bahwa ia mengalami radang tenggorokan. Selain tenggorokan yang terasa kering dan gatal, radang tenggorokan juga bisa menimbulkan gejala sakit kepala, badan lemas, dan nyeri otot. Penyakit ini biasanya disebabkan oleh banyak hal, mulai dari alergi infeksi, virus dan bakteri yang menyerang rongga mulut anak, hingga pola makan dengan gizi yang kurang seimbang. Memberikan minum banyak air pada anak dan memintanya untuk berkumur air garam adalah cara yang bisa dilakukan untuk membantu mengurangi gejala radang tenggorokan pada anak. Namun, jika kondisi anak tidak segera membaik, sebaiknya segera periksakan ia ke dokter agar diberi penanganan yang aman dan tepat. Penyakit cacar air. Anda perlu waspada jika menemukan bintik-bintik merah bermunculan pada tubuh buah hati Anda. Salah satunya gejala khas cacar air adalah bintik-bintik merah di tubuh yang berubah menjadi benjolan-benjolan bening berisi air yang gatal dan menyebar di seluruh tubuh dalam beberapa hari. Sebenarnya, cacar air dapat dicegah dengan vaksin, namun imunitas tubuh anak memiliki pengaruh besar terhadap kerentanan terhadap virus cacar. Tingkat keparahan cacar air dan durasi pemulihan pasca cacar air. Penyebab penyakit pada anak. 1. Sistem kekebalan tubuh belum sempurna. Pada 3 bulan terakhir masa kehamilan, bayi mendapat antibodi ibu melalui plasenta. Antibodi tersebut berfungsi untuk melindungi tubuh dari virus dan bakteri. Bayi yang baru lahir
prematur akan memiliki sistem kekebalan tubuh yang lebih lemah karena antibodi yang diberikan ibu tidak sebanyak kepada bayi yang lahir cukup bulan. Namun imunitas tersebut hanya sementara dan menurun dalam beberapa minggu atau bulan. Pada usia 6 bulan, imunitas dari ibu sudah hilang dan si kecil harus membangun sistem imunnya sendiri. Pada usia ini, si kecil jadi gampang sakit karena sistem imunnya masih berkembang dan belum sempurna. Penyakit yang paling sering adalah infeksi saluran pernapasan atas seperti batuk pilek. Umumnya, bayi dan balita sakit batuk pilek 7-8 kali per tahun. 2. Tidak dapat cukup ASI. Selain sebagai sumber nutrisi si kecil, ASI mempunyai daya proteksi dan mengandung antibodi. Selain itu, ASI juga mengandung vitamin A, C, dan E, serta enzim dan hormon yang tidak didapatkan dari susu formula. Beberapa penelitian menunjukkan berbagai ASI pada bayi mengurangi terjadinya diare dan infeksi saluran pernapasan yang merupakan penyakit paling sering pada anak. Selain melindungi dari penyakit infeksi, ASI juga menurunkan risiko alergi. Beberapa penelitian memperlihatkan pemberian ASI eksklusif selama 4-6 bulan menurunkan kejadian penyakit alergi 5,6. Alergi. Sistem kekebalan tubuh berfungsi untuk menyerang kuman dan virus agar tidak menjadi sakit. Namun, pada penderitaan alergi, sistem kekebalan tubuh terlalu sensitif dan bereaksi secara berlebihan terhadap zat tertentu yang sebenarnya tidak berbahaya. Sistem imun yang belum sempurna pada anak ternyata bukan hanya menyebabkan anak lebih rentan terhadap penyakit infeksi, namun juga penyakit alergi. Beberapa faktor yang memengaruhi kejadian alergi pada anak adalah genetik, tidak mendapat ASI, dan tidak mengenalkan berbagai jenis makanan sesuai usianya. Berbagai gejala yang dapat muncul pada penyakit alergi adalah bersih, pilek, dan hidung tersumbat, gatal, muncul ruam pada kulit, mata merah, kulit kering, gejala asma seperti sesak nafas, batuk, bunyi menggi saat bernafas. Paparan asap rokok. Faktor yang tidak kalah penting terhadap kesehatan anak adalah lingkungan. Polusi lingkungan seperti polusi udara dan paparan asap rokok akan menurunkan sistem imun dan merusak saluran pernafasan si kecil. Hindari pengasuhan anak sambil merokok dan merokok di dalam rumah. Setelah merokok, pastikan mencuci tangan, mandi, dan ganti baju, baru mengasuh anak. Beberapa efek dari panjatan rokok pada anak adalah gangguan kecerdasan kognitif, meningkatkan infeksi saluran pernafasan atas dan bawah, keganasan atau kanker, gangguan perilaku, asma, infeksi telinga tengah, memperlambat proses penyembuhan luka. Obesitas. Ketika si kecil susah makan dan kurus, mama jadi sering membandingkan dengan teman-temannya yang lebih gemuk. Namun, tanggapan bahwa gemuk itu sehat dan lucu itu sebetulnya hanya mitos. Ternyata anak gemuk itu justru mudah sakit, memiliki berat badan yang ideal dan sesuai dengan grafik pertumbuhan yang harus diperhatikan mama.
Agar gemuk, seringkali sudah mengalami berbagai gangguan kesehatan seperti ngorok, tekanan darah tinggi, kadar kolesterol tinggi, perlemahan hati, asma, gangguan tidur, kaki bengkok membentuk huruf O, bakang, kencing manis. Tidak imunisasi. Imunisasi penting untuk mencegah berbagai macam penyakit. Dalam waktu 4-6 minggu setelah imunisasi akan timbul antibodi spesifik yang efektif mencegah penularan penyakit sehingga si kecil tidak tertular infeksi. Imunisasi yang diwajibkan oleh pemerintahan dan bisa didapati secara gratis di puskesmas atau posyandu adalah BCG, hepatitis B, polion, DPT, dan campak. Tidak menjaga kebersihan. Menjaga kebersihan merupakan salah satu faktor utama untuk mencegah anak gampang sakit. Sebelum menyiapkan makanan si kecil, pastikan mama sudah mencuci tangan dan bahan makanan dalam keadaan bersih. Ajarkan juga pada si kecil untuk selalu mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir sebelum dan sesudah makan, setelah menggunakan toilet, setelah bermain, dan setelah menyentuh benda-benda. Mama juga perlu menjaga kondisi rumah bebas dari debu dan kotoran. Penanggulangan penyakit pada anak-anak. 1. Cukupi kebutuhan nutrisi anak. Untuk membentuk sistem imun yang baik, si kecil membutuhkan energi dan nutrisi yang baik pula. Kandungannya nutrisi pada makanan seperti protein, vitamin, dan mineral diperlukan untuk membangun komponen-komponen sistem imun yang baik. Ajarkan pola hidup bersih kepada anak. Tubuh yang bersih dapat menghindarkan anak dan penyakit. Namun, mengajarkan pola hidup bersih kepada anak membutuhkan waktu dan kesabaran. Bunda dan ayah bisa memulai dari hal yang sederhana seperti mengajari dan membiasakannya mencuci tangan dengan benar sebelum dan sesudah makan. Ajarkan juga cara sikat gigi dan mandi yang benar. Ini bisa dilakukan dengan cara yang menyenangkan, misalnya menyikat gigi dengan panduan lagu yang menarik. Jaga kebersihan rumah. Rumah yang kotor bisa menjadi tempat virus, bakteri, dan kuman penyakit berkembang biak. Jadi, untuk mencegah penyakit pada anak, kebersihan rumah harus dijaga. Membersihkan setiap ruangan hingga ke sudut-sudutnya secara rutin, terutama ruang tidur si kecil dan ruang yang sering dipakai untuk bermain. Upayakan ruangan di dalam rumah memiliki ventilasi udara yang baik dan mendapat paparan sinar matahari yang cukup. Bukan hanya itu, usahakan juga agar rumah bebas dari asap rokok. Pantau waktu tidur anak. Saat tidur, tubuh menghasilkan komponen sistem imun yang berguna untuk melawan infeksi dan radang. Oleh karena itu, anak perlu mendapatkan waktu tidur yang cukup. Berikut adalah waktu tidur yang ideal untuk anak-anak sesuai usianya. Usia 0-3 bulan, 4-17 jam per hari. Usia 4-11 bulan, 12-15 jam per hari. Usia 1-2 tahun, 11-14 jam per hari. Usia 3-5 tahun, 10-13 jam per hari. Ajak anak berolahraga. Berolahraga secara rutin sangat bermanfaat untuk memperkuat daya tahan tubuh si kecil sehingga ia tidak gampang sakit. Ajarkan si kecil setiap bunda atau ayah berolahraga agar ia bisa memperhatikan apa yang bunda dan ayah lakukan. Perlahan-lahan ajak si kecil untuk ikut berolahraga. Kesimpulan, program peningkatan kesehatan gizi
dan PAUD masih terfragmentasi sehingga tidak menyentuh kebutuhan tubuh kembang anak secara holistik. Masalah kurang gizi pada anak dapat ditunjukkan dari prevalensi yang terkait dengan kurang energi dan protein, gizi makron dan gizi mikron, terutama kurang vitamin A, anemia, kurang yodium. Children ini poverty, anak-anak dalam kemiskinan menghadapi peningkatan risiko untuk banyak gangguan kesehatan, macam-macam penyakit pada anak, penyakit diare, penyakit demam, penyakit radang tenggorokan, dan penyakit cacar air. Adapun penyebab penyakit pada anak yaitu sebagai berikut: sistem kekebalan tubuh belum sempurna, tidak mendapat cukup ASI, alergi, paparan asap rokok, obesitas, tidak imunisasi, tidak menjaga kebersihan, dan penanggulangan penyakit pada anak. Cukupi kebutuhan nutrisi anak, ajarkan pola hidup bersih kepada anak, jaga kebersihan rumah, pantau waktu tidur anak, ajak anak berolahraga. Sekian presentasi saya, terima kasih.